Saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi itu urusan yang lainnya ijazah yang tanya Pak Khalidin. Ada ijazah. Soal ijazah ini penting nih. Tadi dikasih lihat. JKW itu diperkirakan akan menghindari semua forum pembuktian ijazah. Kalau dia bilang nanti di pengadilan, bohong dia. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya dia menghindari semua forum pengadilan untuk pembuktian ijazah. Salah satunya adalah dia menghadang agar tidak sampai kepada pembuktian. Maka hati-hati nanti, sama-sama kita kawal ya. Jangan sampai nanti kasus ini bukan lagi kasus pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi cuma sekedar kasus ecek-ecek, yaitu kasus penghasutan dan ujaran kebencian. Udah lihat, udah asli. Asli bola asli. Wes percaya wae to karo projo kuwi. Percaya ora men. Nah aku yo mbuh. Gak usah di pengadilan, Pak. Kalau misalnya ada ijazahnya dari sekarang aja tunjukin depan publik. Nih ijazah saya. Ngapain harus ke pengadilan, persidangan? Alah, kalau memang benar mah dari sekarang. Kubu-kubu pendukung Jokowi ini sudah kewalahan menghadapi kritikan masyarakat, kritikan publik, sampai ada wacana dari kubu Jokowi beberapa waktu yang lalu. Saya lihat kumpul-kumpul ya, ada Ade Armando, ada Andi Azwan, ada beberapa lah, termasuk ada penasihat Kapolri ya, Arianto Stadi gitu. Itu ada salah satu dari mereka saat sesi tanya jawab komplain pada acara Rakyat Bersuara dan ILC, bahkan minta agar acara Rakyat Bersuara dan Indonesian Liars Club yang dipandu Aiman Wicaksono dan Karni Ilyasin untuk dibubarkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi ya berkali-kali janjikan tunjukkan ijazahnya di pengadilan. Jokowi 2 kali mangkir dari panggilan hakim ya. Jadi kita pernah dengar statement Jokowi berjanji akan memperlihatkan ijazahnya di pengadilan, tetapi fakta yang kita lihat di saat Pengadilan Negeri Surakarta ya memanggil Jokowi pada hari Selasa 21 Oktober 2025 untuk hadir dan memperlihatkan ijazahnya di depan majelis hakim, tetapi Jokowi lagi-lagi mangkir dari panggilan hakim. Yang ada malah Jokowi menunjukkan ijazahnya yaitu di depan relawannya atau termul. Jadi menurut netizen lagi-lagi Jokowi ya membuat drama. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat Jokowi memang tidak punya nyali seperti yang sesuai dengan dijanjikan akan memperlihatkan ijazahnya di pengadilan ya, tetapi malah nyalinya hanya berani memperlihatkan hanya kepada relawannya alias termul. Nah, apalagi kemarin salinan ijazah Jokowi sudah didapatkan dari KPU. Jadi ini semakin membuat Jokowi ketar-ketir dan mengurung niat untuk hadir di pengadilan. Jadi berpikir berkali-kali untuk hadir dari panggilan hakim. Jadi ini kalau kita lihat tinggal menunggu waktu saja ya, polemik ijazah palsu ini bakal terbongkar semua. Dan seperti relawan Jokowi atau para termul ini bakal kocar-kacir kalau seandainya Jokowi nanti benar-benar diadili dan diperiksa tentang kasus ijazah palsu. Belum lagi menyangkut dengan dugaan korupsi, yaitu kereta cepat ada markup yang begitu besar. Nah, menurut pengamat intelijen ya, Jokowi ini akan ditangkap yaitu di tahun kedua pemerintah Prabowo. Mudah-mudahan analisa dari intelijen ini benar-benar terjadi. Apalagi sekarang ya, Purnawirawan TNI ini tidak mundur ya, ingin memakzulkan Gibran. Purnawirawan ini akhirnya ya, bertemu dengan Mahfud MD, yaitu membicarakan bagaimana yaitu Wapres Gibran ini bisa dimakzulkan. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Prabowo menolak lindungi kasus ijazah Jokowi Gibran. Menolak. Dengan adanya kata menolak berarti di situ adanya ajakan. Masa iya sih Pak Jokowi? Masalah remeh-temeh seperti ini aja harus meminta perlindungan dari presiden, kecuali kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalian ini lingkaran-lingkaran pembohong, pendusta, munafik. Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada Projo, terus apa? Kekuatan hukumnya apa? Kalau sudah ditunjukkan ke Projo, terus Indonesia sepakat itu bahwa ijazahnya mantan presiden itu asli gitu.
Terus kalau sudah ditunjukkan ke Projo, terus ada kekuatan hukum gitu, bahwa ijazahnya asli gitu. Astagfirullahaladzim, dari dulu nggak selesai-selesai. Dulu katanya siap menghadirkan ke pengadilan. Kata mereka, ijazah Jokowi itu asli, ada, dan soal ijazah dan ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ngapain juga dikasih lihat ke pasukan ternaknya? Kan yang mempertanyakan itu bukan mereka. Kalau dikasih lihat ke pasukan ternak ya sama aja bodong. Ibaratnya nih ya, lu mau beli barang, lu udah pesan dan lu udah bayar, barang yang udah lu beli malah dikasih ke orang lain. Lah kan ngaco. Kalau gue sih nggak percaya ya masalah Projo yang udah dikasih lihat ijazahnya Jokowi. Feelingnya gue, ini mereka lagi caper aja ke publik supaya disorot dan jadi omongan banyak orang. Secara kan sebentar lagi mereka mau ngadain kongres. Lagian ya, hari gini orang waras mana yang masih percaya Budi Ari sama Projo? Musrik tuh yang ada. Apa lo? Ijazah Pak Jokowi itu ada dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke berak sekebun. Inilah jubirnya dari kubu sebelah geng Solo yang saat ini mengatakan ijazah Jokowi ada, sudah diserahkan ke rektor. Jangan rektor aja yang tahu dong, kami sebagai rakyat Indonesia pengen tahu juga. Lu jangan main sembunyi-sembunyiin aja lu. Mengatakan rektor, aduh, sudahlah, jangan kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia itu lah, Kak. Kalau memang ada ijazahnya Jokowi ada, tinggal tunjukkan ke publik, habis semua masalah, habis semua perkara. Ya. Diserahkan ke rektor. Aduh. Semakin banyak bicara, semakin banyak orang yang tidak percaya. Itu yang dilakukan oleh Jokowi yang hari ini menerima Projo yang berkunjung ke kediamannya, dan di dalam kunjungan itu menurut Projo yang melakukan konferensi pers bahwa Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada mereka. Dan dengan itu mereka menginginkan supaya masyarakat percaya dengan pernyataan yang dibuat oleh Projo ini sendiri. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sangat ironis. Beberapa hari yang lalu tanggal 21 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Surakarta memanggil Anda Pak Jokowi untuk hadir memperlihatkan ijazah Anda. Seperti yang Anda ungkapkan dulu yang katanya bahwa Anda akan memperlihatkan ijazah itu ketika di dalam persidangan atau kalau disuruh hakim. Hakim memanggil Anda dalam proses mediasi itu untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Kenapa Anda tidak datang? Kenapa Anda memperlihatkan malah hanya kepada kaum Projo, kepada pendukung Anda? Dan Anda berharap masyarakat percaya. Aduh Pak Jokowi, apa yang Anda lakukan itu malah semakin membuat masyarakat semakin yakin ada sesuatu di balik ijazah Anda. Ada tweet yang menarik dari Om Iwan Fals. Katanya, kalau ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran terbukti asli, itu kan jelas. Berarti Roy Suryo dan kawan-kawan akan masuk penjara. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ternyata terbukti sebaliknya itu gimana? Ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran ternyata beneran palsu. Apa yang akan terjadi? Nah ini, mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu. Yang terjadi kalau ternyata beneran palsu adalah itu akan jadi mesin waktu untuk kita balik ke tahun 2014. Jadi pas terbukti palsu, balik lagi tahun 2014, Brazil dibantai Jerman lagi 7-1, dan YouTube kita isinya Dodit Mulyanto ngerayu sambil bilang, "Kamu, iya kamu." Informasi ijazah yang harus diminta aja susah banget kita minta ijazah. Ada nggak ijazahnya itu? Apalagi masyarakat meminta informasi-informasi yang terkait proyek-proyek seperti ini, multinasional. Jadi kita hanya bisa nanti memberikan potongan-potongan kecil. Masyarakat semua kita yang mengerti, ya seperti kemarin kan semua model Pak Agus, Pak Bagio itu udah ngejelasin bagaimana dia udah bilang, Pak ini nggak bisa Pak, tapi dijalani juga. Nah itu udah mainstream Mbak. Oke. Iya kan? Itu udah kelihatan. Jadi semua kita nanti di situ Jonan panggil. Kalau dalam bahasa saya Jonan juga harus dipanggil. Kalau dia harus diperiksa juga. Dia nggak setuju ketika itu, tapi dia kelihatan diam aja. Dia juga harus diminta pertanggungjawaban karena dia menteri ketika itu. Jadi Pak Joko Widodo ini kok suka lompat-lompat banget gitu ya.
luar biasa lompat-lompatnya. Standar moralnya sudah hilang gitu. Iya, jadi bapaknya suka lompat-lompat gitu. Anak pertamanya Mas Gibran juga iya, Kaisangnya juga seperti itu. Kita juga mendengar mantunya yang ada di Sumatera Utara juga kelihatannya berhimpit dengan ada masalah, katanya seperti itu, beritanya dan sebagainya. Jadi menurut saya ini ya jangan sampai masyarakat marah. Saya sudah lama mengatakan jangan menunggu rakyat ini sampai marah. Seolah-olah dia bisa melakukan apapun tentang negara ini, seolah-olah negara ini miliknya. Dan gitu loh. Rakyat nggak bisa apa-apa kan? Gitu. Iya, jangan. Nanti bahaya gitu. Udah dibuktikan kemarin amuk massa yang seperti itu. Jangan sampai ngamuk lagi kan gitu. Itu bahaya. Sudah pemerintahnya ikut ngamuk nanti kan gitu. Ya paling tidak enak tentunya posisi Pak Prabowo saat ini ya. Jokowi dihindari bisa jadi karena dua hal. Pertama, takut ketularan penyakitnya. Kedua, takut ketularan dampak negatif dari posisi politiknya yang mau jatuh. Dan sampai ada seruan di internal PSI bahwa hari ini kader PSI harus bersuara, nggak boleh diam. Saudara Jokowi kan disebut sebagai simbolnya tokohnya PSI, harus dibela. Dan narasi ini kan nggak muncul sebelumnya, dianggap ini kan angin lalu, cukup oleh relawan saja. Ternyata tidak, partai bentur kudu. Kenapa? Karena hari ini saudara Joko Widodo teralienasi secara politik. Tidak ada satupun partai yang hari ini pasang badan untuk kasusnya khusus di ijazah palsu ini, kecuali PSI. Tokoh-tokoh politik itu juga pura-pura buang badan, pura-pura nggak kenal begitu. Presiden Jokowi yang kembali mangkir dari sidang gugatan ijazah palsu kembali jadi sorotan publik. Apakah beliau sedang sakit? Apa tidak sempat hadir karena sibuk? Atau memang sengaja tidak datang? Hanya Pak Jokowi yang tahu. Sidang ini seharusnya bisa jadi momentum penting buat menyelesaikan polemik lama yang nggak pernah tuntas sejak awal. Publik hanya disuguhi jawaban setengah hati, tanpa kejelasan yang benar-benar menutup perdebatan. Kalau memang yakin ijazahnya asli, kenapa tidak hadir dan buktikan langsung di depan majelis hakim? Justru dengan hadir, beliau bisa menunjukkan sikap gentle dan menyudahi semua tuduhan yang selama ini jadi bola liar di masyarakat. Sebagian netizen menilai, mangkir terus justru bikin publik semakin ragu. Sementara sebagian lain berpendapat, Pak Jokowi terlalu sibuk sehingga tidak sempat menghadiri sidang. Tapi tetap saja ketidakhadiran yang berulang dalam kasus sebesar ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Karena bagaimanapun kepercayaan rakyat itu dibangun dari transparansi dan keberanian menghadapi tuduhan, bukan menghindarinya. Kalau menurut kalian, mangkirnya Pak Jokowi ini karena sibuk, sakit, atau memang sengaja menghindar dari kebenaran? Kalau memang benar terbukti ijazah Pak Jokowi palsu, maka ini bukan perkara kecil. Ini bisa jadi skandal besar yang melibatkan banyak pihak dari masa lalu hingga saat ini. Sebab tidak mungkin seorang bisa sampai menduduki jabatan tertinggi di negeri ini tanpa ada jaringan besar yang ikut menutupi kebenaran itu. Artinya, kalau benar ada pemalsuan, maka bukan hanya satu orang yang harus bertanggung jawab. Dari oknum akademisi, birokrat, hingga pihak yang mungkin tahu tapi memilih diam. Semuanya punya andil. Dan dalam negara hukum, semua yang terlibat wajib diadili tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai isu ini hanya dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan. Karena kalau memang benar, maka bukti harus dibuka seterang-terangnya di depan publik. Tapi kalau ternyata tidak benar, maka penyebar fitnah pun harus siap menanggung akibatnya. Intinya, kebenaran tidak boleh disembunyikan. Sebab kepercayaan rakyat terhadap pimpinan lahir dari kejujuran dan integritas. Dan kalau pemimpin bisa memalsukan sesuatu yang mendasar seperti ijazah, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada setiap kebijakannya? Alhamdulillah betul Mas Refli. Jadi ini kalau dalam istilah tinju itu sudah technical knockout. Ya tinggal kita tunggu knockoutnya ketika nanti KPU Solo. Kalau tidak di stop wasit, ya itu bisa KU. Loh, tapi kalau ada wasit, nanti wasitnya siapa? Gitu kan. Jadi sekali lagi untuk para termul ya. Tadi ada termul di sini juga tadi. Ya, ada nyelundup tadi. Nah itu. Si Boy. Itu ada termul di sini. Dia mungkin rekam tapi ya nggak apa-apa. Yang pernah kita usir waktu di acara Rakyat Bersuara itu ya. yang katanya capnya juga ada di bawahnya Pak Soto. Konyol banget itu ya.
Iya, itu makanya konyol dia. Nah, artinya apa? Kita sudah melakukan dengan benar, insya Allah kita lakukan dengan, dan kalau mereka desak-desak kemarin ke Barreskrim ya senyumin aja mas gitu. Ya gitu, karena kan biarkan saja, tapi fitnah-fitnah itu memang sangat kejam ya gitu. Jadi sekali lagi mereka nggak apa-apa, fitnah memang kejam, tapi kalau kita ingin fitness itu kejam ya. Kejam. Proporsi dan secara dimensi itu sama yang kami teliti dalam buku Jokowi's White Paper. Itu yang paling penting. Sama, artinya apa? Ijazah ini tidak identik dibandingkan dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nomor 11-15 Fronojiwo, 11-16 almarhum Hri Mulyono, dan 11-17 Sri Murtiningsih. Itu poin yang paling penting. Jadi dengan ada perbandingan dengan 3 ijazah yang resmi lainnya, ya ini tidak sama. Artinya dalam satu periode wisuda tanggal 5 November 1985, ijazah ini berbeda. Tadi secara berkelakar saya menyebut huruf A-nya mencotot. Nih. Huruf A-nya keluar sendiri. Sedangkan di 3 ijazah yang lainnya tidak. Ya, itu kan nggak mungkin kalau yang namanya kata sarjana. Ya, sarjananya ini huruf A-nya keluar atau mencotot. Ya, huruf Z-nya ini agak lebih naik ya dibandingkan dengan 3 ijazah yang lain. Kalau dalam satu penerbitan, dalam satu wisuda yang sama, katakanlah wisudanya sama, apakah mungkin ya ijazah yang tidak lebih dari 100 jumlahnya, satu berbeda, yang paling berbeda ini, yang lainnya tuh sama, persis, identik, sedangkan ini paling beda sendiri. Kan berarti kita pantas lah kalau masyarakat juga curiga, jangan-jangan ijazah ini tidak dicetak pada waktu yang sama. Perkara apakah dicetaknya di Pasar Pramuka atau dicetak di mana itu lain soal ya. Itu tetanggaan ya dengan KPU DKI sini. Pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dari KPU. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019. Ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike, kita lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya, sangat signifikan, anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Nggak, kata kuncinya tuh. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Sebelumnya mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional terkait ijazah Jokowi digelar Kamis kemarin. Tak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tersebut. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya. Sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu.
dulu kan Pak Jokowi itu tinggi badannya terlalu jauh dari Pak Ahok. Betul. Tapi kok di reuni kemarin setara sama Raja Juli Antoni. Makanya itu dalam formulir yang dulu dikatakan itu pecinta alam silva agama pun dia menuliskan tingginya di atas 170 cm kan. Sekarang kan pendek. Apa iya ada orang tuh bisa mengkeret? Itu ya, gitu lah. Nggak ada orang bisa mengkeret terus tai lalatnya pindah-pindah gitu ya. Tapi saya memang bukan ahli biologis, saya memang bukan ahli forensik untuk tubuh ya gitu. Jadi biarkan nanti analisis dari para ahli biologis dan ahli forensik untuk tubuh yang nanti akan menyampaikannya. Ada sih beberapa catatan-catatan soal itu. Tapi maksud saya Pak, itu kan secara kamera kan kelihatan itu kayaknya sama tingginya. Apa mata saya yang tertipu? Enggak. Pertanyaan dari Mas itu sama dengan pertanyaan mayoritas. Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional, tidak impor, tidak hutang, silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong, gitu loh. Jadi semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang, ya Pak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi dia suka fitnah. Gitu loh, makanya ya bagus itu disomasi gitu loh. Kalau tidak minta maaf berapa kali 24 jam Mas? Ya ada nanti bangkos. Nah 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama ya harus minta maaf gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik. Makanya kami akan susun dalam sebuah buku, gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Dan sekarang kan berada di tangan polisi, dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan? Sudah ada 2 korban nih, Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM, padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Di mana? Benar nggak itu di tangan penyidik? Ada nggak bukti acara penyitaan? Kenapa pada saat pengumuman Dirtipidum itu hanya berani menampilkan fotokopi? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana, tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan? Gitu loh, cuma fotokopi. Beraninya Dirtipidum cuma nampilin fotokopi. Ini republik besar.